kembali lagi di program Serba-Serbi Ramadan Talk Show Religi bersama Sultra TV. Dan kembali bersama tamu istimewa kami hari ini, Bunda atau Umi Hawaira Sugi SPD. Dan tadi di segmen pertama Umi kita sudah berbicara tentang kiprah Umi sebagai Ketua Women Entrepreneur Provinsi Sulawesi Tenggara. Baik, masih ada pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Umi Hawaira, yaitu tadi sempat berbicara tentang etika anggota Women Entrepreneur dalam berbisnis, ya, dalam bagaimana dalam organisasi WE itu mengiklankan atau menjual produknya. Nah, kira-kira etika berbisnis apa aja sih yang harus dijaga oleh anggota Women Entrepreneur? Iya, jadi sebenarnya Mbak, bukan hanya etika berbisnis yang harus dijaga, ya, mereka juga itu harus menjaga etika secara masyarakat, ya, apalagi dalam keluarga harus menjadi contoh juga bagi masyarakat, karena jangan sampai hanya sibuk berbisnis, sibuk berusaha, sibuk mencari uang, tapi anak-anak, suami terabaikan gitu ya, terlantar. Jadi kalau masalah berbisnis ini memang dalam Islam itu sudah jelas adab-adabnya. Tentu paling utama itu menghindari riba, ya. Bagaimana agar supaya kita dalam berbisnis itu menghindari riba. Kemudian memperhatikan, mensupport usahanya teman-teman, ya. Makanya tagline pertama itu kenali, beli dan pasarkan. Kenali, beli, pasarkan. Ya, itu tagline pertama ya. Jadi kita kadang yang tahu usaha kita itu hanya kita dan Allah. Bahaya itu ya, iya, bahaya iya. Orang mau nyari cendol itu nggak ada, bingung kemana gitu. Makanya seorang pengusaha itu, seorang penjual, seorang pedagang, dia harus bisa mengkoneksikan, ya, mengkoneksikan usahanya dengan sekitarnya. Minimal keluarga kita udah tahu kalau ingin makan cendol, ada ini cendol ini gitu. Ingin makan onde-onde, ada ternyata onde-onde ini gitu ya. Ingin makan kue, ingin beli baju, ingin beli tensi misalnya, ingin beli perlengkapan usaha, perlengkapan kesehatan, atau ingin membeli perlengkapan sekolah, itu semuanya ada. Makanya memang selain juga mereka itu harus memiliki etika yang bagus tentang bisnis, ya, memang etika bermasyarakat, ya, include ya, dalam bermasyarakat itu ya kita tidak boleh juga menjual itu terlalu ribut begitu, pakai toa. Ya, kalau misalnya di pasar gitu ya, di pasar penjual obat wajar karena pasar gitu Mbak, iya, ya. betul. Tapi kalau siang-siang lagi tidur gitu ya, kemudian toanya besar atau soundnya terlalu besar mempromosikan, karena biasanya kalau menjelang Lebaran kan begitu rame ya. Etika itu yang harus juga diperhatikan. Baik, luar biasa. Jadi beberapa poinnya adalah itu kembali lagi ke personality masing-masing anggota ya, yang harus memang dikendalikan secara di dalam mungkin kita bertemu dengan pelaku-pelaku usaha yang sama usahanya dengan kita. Nah, kita memang harus lebih mengendalikan diri supaya itu tadi tidak ada saling menindis gitu ya, tidak ada saling menyenggol sebagai sesama pelaku usaha. Persaingannya persaingan sehat. Persaingan sehat, jangan persaingan tidak sehat. Nanti cari obatnya susah, ya Umi ya. Baik, sekarang mungkin tadi Umi sempat singgung bahwa sebagai seorang pelaku usaha, sebagai seorang pengusaha, itu usahanya kita harus diketahui oleh orang banyak. Jangan cuma kita, sama Allah saja yang tahu. Nah, sekarang pemirsa di rumah harus tahu juga usahanya Ketua Women Entrepreneur Sulawesi Tenggara itu apa aja sih gitu. Nah, jadi ini sekalian promosi Umi, silahkan. Usaha gitu ya? apa aja sehingga mungkin saya ataupun masyarakat pemirsa Sultra TV di rumah bisa tahu, oh ternyata Ketua WE ada usahanya ini ya. Nanti saya bisa menghubungi beliau gitu. Silakan. Usaha apa aja Umi yang sekarang lagi digarap? Sekarang yang sedang dijalani itu satu Tole Cafe, Wua Kendari. Tole Cafe ya, kafe ya? Iya, kafe. Dan kafe ini unik. Unik. Uniknya bedanya dengan kafe yang lain apa? Dia kalau dari menu itu punya traditional drink.
Iya, Ya, apa aja itu Umi? di masa pandemi ini ternyata minat masyarakat, animo masyarakat terhadap traditional drink itu sangat tinggi. Tinggi Jadi ya. ada wedang uwu, Wedang ada sarabanya, ada kopi jahe gula aren, ada kopi susu Aduh. gula aren. Itu memang minuman-minuman yang bagi masyarakat di zaman pandemi ini menarik gitu. Kemudian Tole Cafe itu kalau malam minggu sepi Mbak. Nggak Sepi kayak ya? kafe-kafe lain gitu. Pernah memang saya itu mikir kenapa ya Kenapa, sepi. Ternyata suami itu menganalisa kenapa sepi malam minggu itu omsetnya turun gitu ya dibanding hari-hari yang lain. Kalau mulai Senin sampai Sabtu itu rame. Ternyata dia bukan kafe hiburan. Ya, Tole Cafe itu bukan kafe hiburan karena nggak ada live musiknya. Iya. Tidak ada dominonya gitu ya. Rata-rata yang datang itu Senin itu pada pegang laptop gitu kan, kemudian kerja. Oh, saya perhatikan ini dosen-dosennya UMK, orang-orang kerja sekitar situ. Kemudian ada juga biasa pegawai-pegawai yang swasta datang di situ kerja tugas, dan ada juga guru-guru biasa online. Ya, mengajar online gitu. Lebih ke kafe yang nyaman untuk kita bekerja mungkin ya, Iya, beraktivitas seperti itu. dengan elektronik. Iya, iya. Jadi akhirnya lama-lama suami meningkatkan pelayanannya di ketersediaan space work. Oh iya ya, Ada betul seperti betul. itu. Nah, sehingga ada juga itu Mbak, anak-anak pelajar datang kerja tugas. Oh kasihan nih mereka datang di sini, kemudian dari pagi sampai siang itu pesan es teh aja. Terus tugasnya belum selesai, ini yang lucu ini, tugasnya belum selesai, uangnya kan ternyata kurang, pesan lagi es teh, karena itu yang paling murah. Saya Masya sampaikan Allah. ke anak-anak kafe kalau bisa yang begitu, kalau ada anak-anak pelajar ya udah infakkan saja. Iya. Kalau ada snack apa begitu. Kemudian yang kedua itu ada percetakan elegan. Percetakan ya. Ya, percetakan ini bergerak di bidang jasa percetakan. Dan ini biasanya bagi teman-teman yang butuhkan cetak baliho, umbul-umbul, spanduk, kemudian ada juga ATK, bisa menghubungi saya. Oh itu berarti bergerak di bidang usaha kuliner dan juga bergerak di bidang usaha percetakan Iya, ya. Nah yang menarik tadi ketika Umi berbicara tentang Tole Cafe ya. Tole Cafe ini adalah kafe yang ternyata malam minggu tuh justru sepi dan lebih disukai oleh konsumennya yang bekerja sehingga menyediakan space work ya di kafenya itu. Nah, tapi yang menggelitik juga tadi bahwa ada mungkin pelajar atau mahasiswa yang di kafe dari pagi sampai sore tapi pesannya es teh doang gitu ya. Nah, kira-kira hal seperti ini atau case seperti ini untuk seorang pengusaha itu tantangan ataukah justru sebuah peluang untuk kita beramal soleh sama pelajar gitu ya, atau bagaimana Umi melihat kasus ini sebagai pengusaha gitu? Ini tentunya kalau dari segi profit ini merugi kita ya, merugi sekali karena dari pagi sampai sore cuma pesan es teh doang. Pakai internet lagi gitu. Kemudian listrik, cas HP, cas laptop. Nah gitu itu, ya. nah jadi saya ingin melihat justru pandangan Umi tentang case seperti ini bagaimana gitu coba. Iya. Kalau secara matematika usaha kita tentu rugi ya, karena mereka duduk dari pagi sampai sore itu menutup peluang tamu yang lain yang memesan banyak gitu. Pesan es teh gitu ya, 6.500 dikali 2, kemudian mereka hanya beberapa orang. Tetapi saya kembalikan kepada niat awal berusaha itu, bahwa kita berusaha itu bukan hanya prosesi jual beli, tetapi ada proses wata'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi ada tolong menolong. Mungkin dia datang dengan uang seadanya, tapi Allah menurunkan saya, yaitu menurunkan kami rezeki dari kantong yang lain, dari pintu rezeki yang lain. Masya Allah. Jadi mungkin ada dosen-dosen itu yang lain itu datang hanya sebentar, tapi alhamdulillah pesanannya banyak, bungkus gitu. lagi. Bungkus lagi. Masya Allah, luar biasa. Jadi ada nilai sosial yang harus memang kita coba tanamkan, bukan hanya transaksi jual beli saja gitu.
ada nilai sosial yang ingin kita bangun dalam berusaha itu tetap harus setiap pengusaha itu mencoba melihat sisi itu. Gitu. Masya Allah, ini istimewa sekali. Jadi dalam setiap agenda saya ngobrol santai atau berbincang santai dengan tamu-tamu saya harus mengutip beberapa quote atau mengambil ilmu dari tamu saya. Nah ini penting, bagaimana saya mengambil ilmu tentang matematika langit ya, bahwa kita sebagai seorang pengusaha jangan melulu kita pikirannya profit oriented atau hanya sekedar profit dunia semata. Jadi kita sebagai seorang pelaku, terutama kita sebagai seorang muslimah ya, pengusaha muslimah itu harus paham bahwa ada rezeki orang lain melalui tangan kita, ya, ada rezeki orang lain melalui tangan kita, sehingga setiap kali kita berbisnis atau berusaha perlu dipikirkan juga bagaimana melalui usaha kita memberikan manfaat dan rezeki untuk orang lain. Baik, untuk segmen yang kedua sudah habis dan nanti kita akan masuk di segmen yang ketiga. Tetap dalam program Serba Serbi Ramadan Talkshow Religi bersama Sultra TV.